Assalamualaikum guys, Masya Allah. Kembali lagi guys ya di Landewa Official. Nah guys, di video kali ini nggak seperti video gue sebelumnya nih guys. Gue kan kemarin itu upload tentang vlog ya guys ya. Gue ngevlog sama istri gue tuh, Devi gitu ya. Nah tapi di video gue kali ini gue bakal share ke kalian semua tentang pengalaman hidup gue nih guys. Jadi nanti untuk kedepannya konten-konten gue yang kayak gini bakal kita namain life story gitu ya. Nah jadi di konten life story itu nanti gue bakal share ke kalian semua tentang pengalaman hidup gue yang tentunya pasti akan bisa memotivasi kalian semua nih ke ranah yang lebih baik gitu guys ya. Dan tentunya bukan cuma gue doang yang bakal cerita, tapi istri gue juga bakal cerita, dan tentunya kami bakal cerita ke kalian semua tentang cerita-cerita dan pengalaman hidup kami yang jelas mampu nantinya akan memotivasi kalian semua guys. Nah jadi guys, di konten life story kali ini gue bakal share ke kalian semua tentang pengalaman hidup gue nih guys, yaitu nikah di usia muda guys ya. Nah khususnya di sini gue bakal share ke kalian semua tentang gimana sih pola pertolongan Allah guys ya dalam memampukan gue untuk nikah di usia muda guys ya. Nah guys, jadi sebenarnya kalian mau nikah di usia muda ataupun nikah di usia tua ataupun nikah di waktu kalian, itu tuh adalah pilihan kalian guys ya. Gue percaya tuh nggak ada yang namanya terlalu cepat dan juga nggak ada yang namanya terlalu lambat guys ya. Nggak ada tuh yang seperti itu. Yang ada itu adalah kemantapan kalian sendiri untuk memenuhi apa yang kalian impikan guys ya. Di video kali ini gue bakal share ke kalian semua tentang pengalaman hidup gue, yaitu nikah di usia muda guys ya. Apa saja sih yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin nikah di usia muda, dan juga apa aja sih syarat-syarat kalian itu dianggap mampu untuk bisa nikah di usia muda guys ya. Nah yang pertama guys ya, harus bisa memantapkan diri kalian sendiri guys, memantaskan diri kalian sendiri. Kalian harus mempersiapkan diri kalian sendiri guys ya. Kalau misalnya kalian bener-bener pengen nikah di usia muda, sebenarnya bukan hanya menikah di usia muda guys ya. Kapanpun kalian ingin menikah, ya pastinya kalian harus mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu guys ya, sebelum kalian nikah gitu. Contohnya apa aja gitu ya. Contohnya yang pertama seperti sakofa atau ilmu pengetahuan. Kalian perlu banget tuh ilmu tentang pernikahan guys ya, karena menikah itu benar-benar manajemennya itu sangat berbeda guys ya dengan ketika kalian tuh masih jomblo guys ya. Terus yang kedua juga harus mencukupi finansial kalian guys ya. Kalian harus punya penghasilan guys ya. Kalian tidak perlu punya penghasilan tetap, tapi yang penting itu adalah tetap berpenghasilan guys ya. Itu yang bener-bener jadi mindset guys ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir, aku belum punya pekerjaan tetap nih, aku belum kontrak nih, aku masih karyawan harian nih, aku masih ini, masih itu gitu ya. Kalau kalian terlalu berpikir seperti itu, kalian gak akan pernah bisa nikah di usia muda guys ya. Karena tadi hal-hal seperti itu sangat jarang didapat oleh orang-orang yang masih muda gitu ya guys ya. Jadi syaratnya itu adalah tetap berpenghasilan tetap guys ya. Dan yang ketiga itu adalah fisik kalian guys ya. Jadi selain finansial gitu ya guys ya, kalian juga harus mempersiapkan sakofah kalian atau keilmuan kalian, tapi juga harus mempersiapkan fisik kalian guys ya. Karena menikah itu jelas-jelas beda guys ya. Karena kalian tuh adalah laki-laki guys ya, kan kata Allah itu ar-rijalun qawwamun 'alan nisa guys ya. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita guys ya. Jadi kan harus benar-benar mempersiapkan fisik kalian guys ya, karena itu tadi akan ada lelah yang bertambah dan sebagainya gitu guys ya. Nah itu tadi adalah persiapan di diri kalian pribadi guys ya. Nah selanjutnya apa yang harus kalian persiapkan setelahnya itu adalah keluarga kalian guys ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar kayak ngelobi orang tua kalian itu jauh-jauh hari guys ya, apalagi kalian ingin nikah di usia muda guys ya. Karena gini ya guys ya, framing di masyarakat tentang orang-orang yang menikah di usia muda itu selalu konotasinya negatif guys ya. Itu nggak bisa dipungkiri guys, karena ya tadi menikah di usia muda entah itu nanti karena banyak ya guys ya yang mengatakan bahwa kayak itu nanti hamil duluan kayak atau seperti apa gitu ya. Padahal sebenarnya itu tidak benar guys ya, karena kan menikah di usia muda itu adalah pilihan guys ya. Jadi ketika kalian ingin menikah di usia muda itu pilihan kalian guys ya. Kalian tuh ada di zona waktu kalian masing-masing guys ya. Kalian berada di kesiapan yang kalian bawa pribadi masing-masing gitu guys ya. Nah jadi guys, kalian tuh harus ngelobi keluarga kalian, khususnya itu orang tua kalian guys ya. Nah kalau gua guys ya, gua tuh udah ngelobi orang tua gua itu dari kelas 2 SMK guys ya. Jadi gua udah dari umur gua 16 tahun gua udah ngelobi emak gua gitu guys ya. Gua udah kasih kisi-kisi ke beliau gitu. Gua nyindir-nyindir gitu guys, kayak, "Mak, gimana sih pandangan mama tentang orang yang menikah di usia muda?" gitu ya. Mulai kayak kasih kisi-kisi aja dulu gitu guys ya ke mereka gitu. Jadi kan terus kasih kisi-kisi aja dulu guys, tapi jangan langsung eksekusi, nanti emak lu kaget tuh gitu ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kalian harus ngelobi gitu ya guys ya ke orang tua kalian, agar mereka tuh gak kaget ketika kalian benar-benar kayak bilang ke orang tua kalian pengen nikah di usia muda gitu ya guys ya. Ketika kalian udah ngelobi orang tua kalian, kalian udah memantapkan diri kalian, nah ini adalah tahap dimana kalian udah mulai proses gitu guys ya. Ketika kalian orang tua kalian oke, boleh kok nikah, oke, ini silahkan. Nanti ya tadi sekarang ada di level berikutnya guys ya, karena kan orang tua kalian udah setuju, diri kalian udah mantap juga guys ya.
sekarang ada di level yang berbeda, yaitu level kemantapan calon kalian guys ya. Selain calon kalian juga pastinya adalah keluarga calon kalian guys ya. Jadi kayak gak cuman calon kalian aja yang harus kalian yakinkan, tapi keluarganya juga gitu guys ya. Jadi lu tuh nikah di usia muda gitu ya, jadi lu tuh bisa apa meyakinkan keluarga calon istri lu gitu ya kan. Apalagi ketika lu nikah di usia muda, lu harus bener-bener kayak membuktikan bahwa diri lu tuh mampu gitu guys ya. Jadi ya itu tadi, kalian tuh harus bener-bener bisa mempersiapkan dan membawa diri kalian ke tengah-tengah keluarga calon istri kalian nantinya gitu guys ya. Nah seperti itu sih guys, itu sih yang harus kalian bener-bener kayak kalian bangun tentunya ketika kalian mau bener-bener kayak punya mindset pengen nikah di usia muda. Nah guys, kali ini gue bakal share ke kalian semua tentang pengalaman gue nih guys ya, yang itu nikah di usia muda. Tadi kan gue share tips-tipsnya tuh guys ya, yang gue lakuin, yang gue persiapin ketika gue pengen nikah muda. Nah tapi kali ini gue bakal share kalian semua tentang pengalaman gue pribadi gitu ya guys ya, nikah di usia muda. Jadi ini semua bermulai dari emang dari niat gue pribadi ya guys ya, gue pengen nikah di usia muda guys ya. Gue jadi udah bener-bener kayak ngelobi orang tua gue tuh dari kelas 2 SMK tuh. Gue udah kasih kisi-kisi tuh ke orang tua gue kalau misalnya gue tuh emang bener-bener kayak pengen nikah di usia muda gitu loh guys. Jadi kayak ya ini loh mak, ini tuh anak mama tuh pengen nikah di usia muda gitu. Tapi gue nggak frontal gitu bilangnya, gue cuma kasih kisi-kisi doang. Nah, ini adalah hal yang gue persiapkan dari gue umur 17 tahun guys ya, lulus SMK gitu guys ya. Gue umur 17 tahun waktu itu guys ya, gue udah ada kerjaan tuh guys. Gue kerja kayak dipanggil gitu harian di beberapa perusahaan guys. Jadi nggak cuma satu perusahaan, di beberapa perusahaan gue dipanggil gitu guys ya, untuk ngerjain kerjaan gitu guys ya. Kayak ini kerjain dong hari ini kelar gitu ya, kerjain dong besok kelar gitu ya guys, di beberapa perusahaan tuh. Dan itu tuh nggak tiap hari sih guys ya, jadi kayak sepekan 2 kali atau sepekan sekali gitu guys ya. Tapi itu tadi, itu adalah pekerjaan menurut gue dan menghasilkan uang gitu guys ya. Karena kan di kepala gue mindsetnya itu adalah tetap berpenghasilan, bukan berpenghasilan tetap gitu guys ya. Jadi gue waktu itu umur 17 tahun dengan pekerjaan yang seperti itu, gue bilang ke mak gue kayak, mak pengen nikah nih gitu kata gue. Dan mak gue itu responnya positif guys ya. Beliau tuh nggak kayak, hah mau kamu makannya apa anak orang gitu kan, nggak seperti itu. Beliau tuh kayak, ya boleh gitu beliau, tapi coba dong buktikan ke emak gitu ya, bisa nggak sih kamu mengumpulkan sendiri apa yang nanti akan dipersiapkan buat dipakai buat nikah gitu ya. Meskipun gue tahu guys ya, orang tua gue tuh pasti bantu waktu itu, tapi ya tadi beliau tuh pengen lihat seberapa expert sih keinginan anaknya itu, seberapa luar biasa sih anaknya ini tuh pengen bener-bener kayak nikah di usia muda gitu guys ya. Jadi waktu itu tuh mindset di kepala gue tuh kayak, gue harus buktikan ke orang tua gue kalau misalnya gue tuh mampu buat capai apa yang gue impikan itu gitu guys ya. Jadi kayak gue maksimalin lagi doa-doa gue ikhtiar lagi gitu guys ya. Dan sampai akhirnya gue dapat pekerjaan pertama gue guys ya, yang itu ternyata di antara beberapa perusahaan tadi guys ya, yang manggil gue secara random per pekannya itu tadi, ada yang manggil gue buat jadi karyawan tetap di perusahaan mereka guys ya. Jadi kayak ya meskipun masih harian guys ya, tapi itu tadi, itu tuh menurut gue tuh ini adalah jawaban dari doa-doa gue guys ya waktu itu. Karena gue bener-bener kayak, Allah tolong dong, pengen banget nih buktiin ke orang tua gue kalau misalnya gue tuh pengen nikah di usia muda guys ya waktu itu ya. Inilah jalannya kata gue guys. Gue inget banget waktu itu gaji gue itu 1.400.000, gaji pertama gue guys ya waktu itu di kantor gue gitu guys ya. Dan ya tadi ternyata di bulan depan itu ternyata gaji gue tuh udah langsung naik guys ya, Masya Allah. Karena mungkin tadi ya jawaban dari doa-doa gue dan sebagainya gitu guys ya. Nah itulah mungkin cerita gue guys ya. Dan ternyata guys ya, Allah itu ijabah lagi doa gue guys ya. Kebetulan ternyata Allah titipkan amanah ke gue gitu guys. Dan jadi gue kayak dapat beasiswa gitu guys. Karena kan gue cukup berprestasi gitu ya guys di sekolahan. Gue jadi juara UN dan gue dapat hadiah beasiswa guys. Dan uang itu lumayan banget guys ya. Jadi sehingga uang beasiswa itu bisa gue pakai buat dijadikan uang panai gitu ya, satu jujuran gitu guys ya, buat pernikahan gue gitu guys ya. Itulah pola pertolongan Allah gitu guys ya. Selagi kita tuh berusaha, nggak akan ada yang nggak mungkin guys ya. Jadi kalau kalian pengen bener-bener apa yang kalian impikan, kejar aja guys. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak setengah hati mengejar impian kalian gitu guys ya. Nah guys, mungkin itu sih yang bisa gue share ke kalian semua guys ya, tentang pengalaman hidup gue. Mulai dari kayak gue tuh dari nol banget ngelobi orang tua gue gitu guys ya. Gue bener-bener kayak mempersiapkan diri gue, sakofah gue gitu guys ya. Gue juga kayak bener-bener kayak di challenge sama Allah juga, di challenge sama diri gue sendiri juga buat kayak berusaha berikhtiar lebih dalam mencapai mimpi-mimpi gue gitu guys ya.
Mungkin itu sih guys yang bisa gue share ke kalian semua. Mohon maaf banget guys kalau misalnya kayak gue masih terbata-bata banget guys ya share ke kalian semua, karena ini apa ya guys ya, live story gue yang pertama kali gue share ke kalian semua di YouTube guys ya. Jadi kalau misalnya kalian suka guys ya sama video-video gue guys ya, tolong di like guys ya. Terus kalau kalian pengen request gue buat cerita apa aja guys ya, tolong komen aja di bawah guys ya. Dan buat kalian semua yang pengen terus support gue di YouTube, pengen buat gue jadi semangat terus buat konten guys ya, tolong di subscribe channel ini guys ya, karena subscribe itu gratis guys ya. Mungkin itu aja guys dari gue. Dadah.